Saya akan hadirkan narasumber dan pada pagi hari ini kita sudah tersambung bersama dosen pasca sarjana Universitas Anukoya di Sumeneb bersama Dr. Abdul Wahid. Assalamualaikum, Bapak. Baik. Ini mungkin butuh dipertegas lagi gitu Pak ya, karena bagaimana perspektif kita melihat perantara, kan selalu apa-apa yang datang dari kita itu Allah memberinya perantara melalui orang lain, entah itu jabatan, rezeki atau hal apapun itu. Nah, kadang kita itu berpikir kalau enggak karena si A saya tidak akan begini gitu, saya tidak akan naik jabatan kalau enggak akan si A. Dan akhirnya di perjalanan kita lupa kalau semua itu Allah yang memberikan. Ini mungkin butuh dipertegas lagi bagaimana perspektif kita bahwa apa-apa yang Allah titipkan amanah harta itu perantaranya aja manusia lain. Jadi sistem ya, dalam kita cara kerja Tuhan tuh ya cara kerja yang dalam pengertian bukan Tuhan langsung hadir ya, tapi Tuhan tuh mengutus person-person individu-individu lain yang berhubungan dengan kita. Mestinya ketika kita naik jabatan atas jasa orang lain, kita bersyukur kepada Allah, tapi juga berterima kasih kepada orang yang memberikan jalan itu. Terus yang kedua, orang yang tadi memberikan jalan itu mestinya tidak merasa sebagai sebuah jasa yang besar, karena dia memang utusan Allah untuk menemui kita dan agar kita punya posisi yang bagus. Artinya dua-duanya baik orang yang menerima jabatan atau yang membantu dia menaikkan jabatan mestinya sama-sama segera mengembalikan semua persoalan, semua anugerah ini kepada sang pemilik sejatinya, sang pemilik hakiki yaitu Allah. Artinya tidak ada kemudian kesombongan saya naik ya karena dibantu orang ini, benar secara zahirnya seperti itu. Maka kita berterima kasih kepada orang ini sebagai wujud dia sebagai telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi perantara sampai kepada kita. Nah, yang sering lupa adalah ini selalu orang yang membantu kita ini selalu merasa berjasa, sehingga dia pada akhirnya bisa menekan bahkan mendominasi kehidupan kita, bisa mau mengatur ini dan itu. Dia lupa bahwa kehadiran dia itu sebagai wakil dari Tuhan. Jadi wakil khalifahnya Allah. Dan itu besar pahalanya ketika orang itu dipilih menjadi wakil. Dengan catatan mereka tidak lalai bahwa itu adalah bahwa dia sedang menjalankan ya perpanjangan dari tangan Tuhan tadi. Jadi banyak kisah-kisah yang menjelaskan tentang ini bahwa Tuhan dalam pengertian sebagai Rabb ya tidak secara semata dia hadir. Ketika ada orang miskin, maka Tuhan akan mengirimkan orang kaya yang hadir kepada dia. Ketika ada orang buta, Tuhan akan mengirimkan orang untuk menuntun dia. Ketika ada orang bodoh, Tuhan akan mengirimkan orang untuk. Nah, orang-orang yang dipilih ini adalah orang-orang yang mestinya sadar bahwa dia adalah dipilih itu adalah bagian nikmat yang luar biasa. Terus yang kedua, yang mestinya juga sadar, yang tadi itu, yang bodoh, yang buta, yang tadi itu mestinya juga sadar bahwa Tuhan telah menolongnya, walaupun dia mesti berterima kasih juga kepada orang yang telah membantunya. Itu karena orang yang berterima kasih kepada manusia itu hakikatnya kalau dia sadar sebenarnya juga mau berterima kasih kepada Sang Pencipta manusia itu yang telah menghadirkan. Ini Mbak Gita. Baik. Sebenarnya kalau kita paham sama metode tasawuf itu, kita tidak perlu khawatir begitu Pak ya dengan hari esok dan masa depan kita. Yang penting ikhtiar aja tuh. Nanti Allah yang akan kirimkan hal-hal baik. Gitu memang ya, tidak perlu terlalu dipusingkan mestinya. Tugas kita itu ya berjalan sesuai dengan kapasitas kita, dengan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah. Dan itu tetap itu. Jalannya itu tetap menuju dalam rangka yang tadi itu, tetap kuncinya ya, kata kuncinya ya tetap ya budun tadi. Jangan sampai kita lalai. Kalaupun lalai maka segera kembali ke rel yang ya budun tadi. Nah, kalau lalai balik lagi tidak apa-apa, Tuhan tuh maha pengampun atas kelalaian kita. Kalau kita mau balik, kalau tidak ya kita akan tersesat dari garis ya budun yang tadi, dari garis bahwa kita sebenarnya sedang menghamba kepada Tuhannya, kepada Tuhan kita, kepada Allah, kepada yang menciptakan kita, yang telah memberikan anugerah kepada kita. Maka saling mengingatkan itu menjadi bagian dalam
Islam. Jadi, watawassaw bil haq, watawassaw bis shawab, saling memberikan wasiat, pesan yang tentang kebenaran, tentang kesabaran. Ya kita tentu sabar ya. Jadi ujiannya orang yang sudah kenal, punya kekayaan, punya nama besar, itu ujiannya apa? Mereka ujiannya ya akan sombong itu tadi. Akan sombong, akan merasa berjasa kepada orang lain, akan merasa ini. Itu ujian-ujiannya. Orang miskin biasanya apa? Ya dia akan hidup dalam kekurangan, mungkin harus minta hutang ke sini. Jadi ujiannya sama-sama sebenarnya. Semua yang sampai kepada kita itu kalau tidak dipahami secara baik maka akan menjadi tidak baik. Miskin itu dalam pengertian tasawuf itu baik. Kalau dia mampu menjalani dalam kemiskinan itu. Kaya itu juga baik dalam perspektif tasawuf. Kalau dia bisa mengendalikan kekayaan. Punya jabatan itu baik. Punya ini itu baik. Tidak punya juga baik sebenarnya. Maka Rasul itu pernah menggambarkan satu kondisi orang mukmin itu begini. Ajaban li amril mu'min illa amrahu kullahu lahu khair. Jadi menakjubkan sekali urusan orang mukmin, posisi orang mukmin, keadaan orang mukmin itu benar-benar luar biasa. Wala yakunu walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak terjadi kecuali hanya orang yang beriman. Misalnya begini, in asabatu syarra sakara fakana khairan. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, yang tadi misalnya kita dapat harta, jabatan, istri yang baik, anak-anak yang soleh, kita bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu menjadi kebaikan bagi orang itu. Wina sahabatu dharra, kalau dia mendapatkan kemudaratan, kemiskinan, sakit, itu pasti sakit, terus ada keluarga yang meninggal dan lain-lain, semua yang sampai problem-problem hidup yang sampai kepada kita. Nah, kalau menimpa kepada kita, sabar, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu, itu juga baik. Maka dalam perspektif tasawuf itu tidak ada yang tidak. Mestinya kita itu bahagia terus menjalani hidup ya. Amin, insyaallah. Ya, mestinya bahagia. Karena Allah sudah aturkan sebaik-baiknya begitu Pak ya. Ya, sudah diberi fasilitas untuk bahagia sebenarnya. Tinggal kita pengatur bagaimana. Jadi misalnya ada orang yang berpikir bahwa bahagia itu ada di kaya. Ya mungkin karena melihat tetangganya pakai baju ini seakan-akan bahagia. Cobalah sesekali perhatikan kehidupan mereka. Apakah mereka pernah bersedih? Ya pasti mereka ada sedihnya juga. Orang-orang miskin apakah bahagia? Banyak bahagianya. Makan dengan seadanya saja. Mereka di tengah sawah ya kita lihat, misalnya kita jalan. Saya sering tuh lihat orang-orang makan di pinggir sawah dengan daun seadanya, gitu ya. Tapi mereka tertawa, itu luar biasa. Di warung kopi tertawa luar biasa. Saya juga pernah. Ya, misalnya ada pelatihan hidup makan 5 hari di hotel berbintang. Ya biasa-biasa saja. Artinya kalau kita tidak membuat hati kita bahagia, dimanapun kita berada ya tidak ada bahagia. Baik. Iya. Jadi kira-kira konsep dasarnya ya kita mengatur hati kita. Dan ini yang menjadi pusat kita itu menghamba kepada Allah itu dari hati, termasuk mengatur hati kita itu agar menjadi bahagia. Baik, jadi kebahagiaan itu diputuskan gitu ya, apapun kondisinya saya putuskan untuk bahagia hari ini gitu. Iya, jadi kalau saya mengatakan misalnya miskin itu takdir, tapi bahagia itu pilihan kita. Kira-kira seperti itu. Sakit itu takdir, bahagia itu pilihan kita. Kita mau memilih bahagia apa tidak gitu dalam keadaan miskin itu. Baik. Iya, kira-kira seperti itu konsep dasarnya. Jadi luka itu adalah takdir. Tapi bahagia adalah kita yang memilihnya. Dan itu punyanya di hati kita. Bagaimana kita mengelola rasa, bagaimana kita mengelola pikiran kita, hati kita, dan perasaan kita sendiri.